Yo tadi. Hai, badan aja gedang kamu nih. Ya, sekali lagi. Tukar tempat. Ya, garis yang di merah di sini ke atasnya. Kalau terlewat lapangan ya adik-adik. salah. Adik-adik. Hujan, siap hujan. Siap kan? Oh siap. Oke, siap ya, siap. Dik. Sat, belum. Dharma mana Dharma? Jangan tariknya, yang tengah. Oh, udah. Oke, siap. 1, 2, 3. Tadi, masuk kalah, Dik. Dik. Udah. Keincar. Hah? Ya, 2-0 tim Ilham mencetak. Hai, Dut, badan aja gedang nih. Tukar tempat. Gak apa dong, yang kedua harus menang dong. Yang gak pakai tepuk, pakai dua tepuk tangannya, biar gak sakit. Ya, talinya dipegang dulu ya. Ya, siap. 1, 2, 3. Baik dong. Cucu. Ayo. Dah. Rem, sabar Cil, sabar. Jangan emosi Cil. Ya, terakhir. Keluar tempat lagi, keluar. Ini penentuan Bang. Ya, penentuan. Oke. Siapa yang menang kali itu pemenangnya ya. Cil jangan pakai emosi Cil. Santai aja Cil. Sikapnya Cil. Atur terus strategi Cil. Ya, siap ya. Ayo situ kan Cil, atur dulu Cil. 1, 2, 3. Yo, lagi. Bocil. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Taringan. Ya, udah, tim silam menang. Untuk ibu-ibu yang udah daftar lomba tarik tambang boleh temani dia atau bapaknya. Nah, dari orang kalau, orang kau minta mau.
Mulai ya. Apaan itu? Mulai ya. Lapor upacara peringatan Hari Ulang Tahun Indonesia 2024. Siap, laksanakan. Laksanakan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembukaan. Dunia kemerdekaan. Merdeka! 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 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Indah selaku dosen beserta teman-teman saya yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena hanya atas perkenannya saya dapat hadir pada acara perayaan HUT RI ke-78. Di tanggal 17 Agustus ini, kami ucapkan terima kasih kepada para hadirin teman-teman saya beserta dosen yang telah menghadiri video saya pada hari ini dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan. Para hadirin yang saya hormati, tanggal 17 Agustus adalah hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pada tanggal ini, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dari penjajahan Jepang dan Belanda. Namun, apa saja yang terjadi pada tanggal 17 Agustus? Bagaimana perjuangan para pejuang kemerdekaan untuk mencapai momen sejarah tersebut? Hari ini saya akan membahas mulai dari penculikan Soekarno-Hatta, pembacaan teks proklamasi, pengibaran bendera merah putih hingga perayaan Hari Kemerdekaan. 1. Penculikan Soekarno-Hatta. Pada tanggal 15 Agustus 1945, 2 hari sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Jepang menyerah kepada sekutu, sekaligus menandai akhirnya Perang Dunia Kedua. Hal ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, Soekarno dan Hatta masih ragu-ragu untuk melakukannya karena khawatir akan reaksi Jepang dan Belanda. Demi mendesak Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia,
golongan pemuda menculik mereka ke Rengas Dengklok, Karawang pada tanggal 16 Agustus 1945 dini hari. Penculikan ini dipimpin oleh Khairul Saleh, Wikana, dan Sukarni. Di Rengas Dengklok, para pemuda berdebat dengan Soekarno dan Hatta tentang pentingnya proklamasi kemerdekaan. Akhirnya, Soekarno dan Hatta setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. 2. Pembacaan teks proklamasi. Setelah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945. Mereka menuju ke rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat. Di sana, mereka bersama dengan beberapa tokoh lainnya menyusun naskah proklamasi kemerdekaan. Naskah proklamasi tersebut diketik oleh Sayuti Malik dan ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Pada pukul 10 pagi, Soekarno membacakan naskah proklamasi tersebut di depan ratusan orang yang berkumpul di halaman rumahnya. Pembacaan teks proklamasi tersebut mendandai lahirnya Republik Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat. 3. Pengibaran bendera merah putih. Setelah pembacaan teks proklamasi, dilakukanlah pengibaran bendera merah putih sebagai simbol kemerdekaan Indonesia. Bendera merah putih yang digunakan adalah hasil jahitan Fatmawati, istri Soekarno. Bendera tersebut dijahit dari 2 potong kain sutra merah putih yang dibeli dari toko Oi Tiong Ham di Pasar Baru. Bendera merah putih tersebut dikibarkan oleh Latif Hendraningrat, anggota PETA, pembela tanah air, yang didampingi oleh Supot Prawoto. Bendera tersebut dikibarkan di tiang bambu yang dibuat oleh Samsudin, seorang tukang kayu, saat bendera merah putih yang sedang dikibarkan. Lagu Indonesia Raya juga dinyanyikan oleh para hadirin dengan penuh semangat pada hari itu. 4. Perayaan Hari Kemerdekaan. Setelah pengibaran bendera merah putih, dilakukanlah perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Perayaan ini berlangsung dengan meriah dan penuh kegembiraan. Para pemuda dan rakyat Indonesia berbondong-bondong keluar rumah untuk menyatakan kemerdekaannya. Mereka berkeliling kota dengan membawa bendera merah putih, menyanyikan lagu-lagu nasional, dan bersorak-sorai. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia juga diikuti oleh para pejuang kemerdekaan yang berada di daerah-daerah lainnya. Mereka mengumumkan kemerdekaan Indonesia pada rakyat dan mengibarkan bendera merah putih di tempat-tempat strategis. Mereka juga bersiap-siap untuk menghadapi kemungkinan serangan dari Jepang atau Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Dan terakhir adalah kesimpulan. Pada tanggal 17 Agustus adalah tanggal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Pada tanggal ini, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dari penjajahan Jepang dan Belanda. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan mulai dari penculikan Soekarno-Hatta sampai dengan pembacaan teks proklamasi serta pengibaran bendera merah putih. Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan hasil dari perjuangan panjang dan pengorbanan besar dari bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan dan kedaulatannya hingga saat ini. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Baik.